Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah perancangan kontrak pada hari ini. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah perancangan kontrak, dan yang saya banggakan kawan-kawan semua, terkhusus lokal HKB ini yang dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 5 dengan pembahasan prakontrak dan juga kontrak. Dan dalam hal ini saya sendiri akan menyampaikan 2 poin pertama mengenai prakontrak. Saya Al-Fajri Abdul Aziz, NIM 1713010084. Yang pertama, pengertian prakontrak. Nah, prakontrak ini merupakan tahap awal yang dilakukan ketika kita akan merancang dan juga menyusun suatu kontrak. Jadi dalam masyarakat pengusaha bisnis ini, tahap prakontraktual ini sering disamakan dengan Memorandum of Understanding atau MOU. Jadi sebelum kita masuk dan mengikat diri ke dalam kontrak yang mengikat, MOU atau nota kesepahaman adalah pernyataan tertulis yang merincikan kesepahaman awal dari pihak-pihak yang akan mengikatkan diri ke dalam suatu kontrak atau perjanjian lainnya. Sebelum kontrak itu disusun, tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika akan melaksanakan suatu kontrak ataupun perjanjian. Nah, dalam hal ini yang pertama ada namanya negosiasi. Nah, negosiasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam merancang dan menyusun suatu kontrak. Karena tahap negosiasi ini merupakan tahap awal untuk menentukan suatu objek dan juga substansi kontrak yang akan kita buat ataupun yang akan dibuat oleh para pihak. Nah, menurut Pridyana Abdul Rasid, negosiasi ini adalah suatu cara di mana individu berkomunikasi satu sama lain guna mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, dalam KBBI, negosiasi ini diartikan dengan proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi ataupun menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, bahkan antar suatu organisasi dan juga dengan organisasi yang lainnya. Dari kedua definisi di atas, dapat kita pahami bahwa negosiasi ini dikonstruksikan sebagai suatu proses tawar-menawar antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Nah, jadi tujuan menawar inilah untuk mencapai suatu konsensus atau suatu kesepakatan yang akan kita buat nantinya tentang suatu objek dan juga substansi dari kontrak tersebut, yang mana ini meliputi pengaturan tentang hak dan juga kewajiban dari masing-masing pihak. Ada beberapa tujuan dari sebuah negosiasi dalam bisnis. Yang pertama, untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Dan yang terakhir, untuk mendapat atau mencapai suatu kondisi saling menguntungkan, di mana masing-masing pihak ini semuanya merasa menang, atau dikenal dengan win-win solution. Kemudian yang kedua, Memorandum of Understanding atau MOU.
Istilah MOU ini berasal dari dua kata. Yang pertama memorandum dan yang kedua understanding. Jadi secara gramatikal kita mengetahui bahwa MOU ini diartikan sebagai nota kesepahaman, sedangkan understanding diartikan sebagai suatu pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tulisan. Menurut Munir Fuadi, ia mengartikan MOU ini adalah sebuah perjanjian pendahuluan yang dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail. Karena itu, Memorandum of Understanding ini berisikan hal-hal yang pokok saja. Nah, adapun mengenai nilai-nilai aspek lain dari MOU ini relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lain. Jadi kita dapat mengetahui bahwasanya suatu kesepahaman atau juga bisa disebut dengan MOU ini sebelum terjadinya prakontrak pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia. Namun akan tetapi dalam prakteknya, terkhusus di bidang komersial, MOU juga sering digunakan oleh pihak yang bersangkutan. MOU merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak atau subjek hukum untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya atau lawan kontraknya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Jadi dengan kata lain, MOU pada dasarnya ini merupakan perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat satu perjanjian. Nah, untuk membahas lebih terperincinya dan mengikat para pihak pada nantinya, pembahasan prakontrak ini akan dilanjutkan oleh kawan-kawan yang lain. Mungkin hanya itu pembahasan dari saya mengenai negosiasi dan MOU, dan nantinya akan dilanjutkan oleh kawan-kawan pemakalah lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.